Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Di hari ini tentunya manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi komunikasi seperti handphone, kemudian televisi, internet, maupun teknologi komunikasi lainnya yang tentunya teknologi tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan manusia. Pertama, kita akan membahas teknologi televisi. Televisi saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk hiburan. Televisi digunakan sebagai media untuk menyalurkan informasi dengan cepat dan mudah. Televisi sendiri pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird. Televisi menjadi teknologi komunikasi yang paling berpengaruh di abad 20. Televisi mulai debutnya pada tahun 1928. Salah satu ilmuwan yang mengembangkan televisi adalah Philo Tyler Farnsworth. Melalui dana dari perusahaan RCA, televisi temuan Farnsworth mulai diproduksi secara massal. RCA lalu menjual televisi berukuran 12 inci. Semakin berkembangnya zaman, televisi semakin modern dengan temuan teknologi-teknologi canggih. Televisi menjadi media hiburan sekaligus media mendapatkan berita. Teknologi yang kedua adalah teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel merupakan inovasi penting era globalisasi. Teknologi ini dirintis oleh Guglielmo Marconi pada 1901. Marconi mentransmisikan sinyal kode Morse melintasi Atlantik. Dengan teknologi ini, hari ini manusia mampu untuk berkomunikasi melalui ponsel dan radio, bahkan prediksi cuaca pun juga menggunakan teknologi ini. Yang ketiga adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global. Hasilnya, suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dalam waktu yang relatif cepat. Yang keempat adalah komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Dia dikenal sebagai salah satu pelopor atau penemu dari komputer pertama kali. Mesin penghitung atau difference engine 01 yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Komputer analog modern pertama kali muncul pada tahun 1872. Mesin yang ditentukan oleh Sir William Thomson ini merupakan sebuah perangkat untuk memprediksi gelombang air laut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1876, John Thomson menciptakan sebuah komputer analog modern yang mampu menyelesaikan beberapa persamaan menggunakan mekanisme perputaran roda dan cakram. Puncak penciptaan komputer analog tiba saat H.L. Hazen dan Vannevar Bush menciptakan komputer analog yang lebih kompleks dengan menggunakan temuan Thomson dengan amplifier torsi temuan Howe-Neiman. Perangkat ini bahkan bertahan hingga tahun 1960 untuk beberapa keperluan khusus pendidikan dan penerbangan sebelum tergusur oleh kehadiran komputer digital. Yang terakhir adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menggunakan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.
Jadi kesimpulannya, internet pada awalnya dibangun untuk keperluan militer di Amerika Serikat pada tahun 1969. Karena banyaknya daerah dan institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu internet. Demikianlah pembahasan kita mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dewasa ini. Semoga kita dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.